Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Untuk langkah yang pertama itu kita copy dulu data dari Excel ke SPSS-nya. Ke data view, terus kita paste. Habis itu kita ke Excel lagi. Lah di sini kan kesadaran itu X1 dan persepsi itu X2 dan keberhasilan usaha tani itu Y. Nah, di sini itu kesadaran 1 itu X1.1 dan seterusnya. Itu kita copy atau kita ubah aja dijadiin seperti ini, lalu ditambah X1. Terus untuk yang ini, yang persepsi risiko ini juga diubah X2.1 dan seterusnya, lalu dijadiin kayak gini dan seterusnya sampai Y. Habis itu kita copy, kita pindah ke SPSS di variabel, habis itu ini kita ubah ke nominal. Semuanya kecuali yang X1, X2 dan Y1. Itu ubah ke scale. Dan habis itu kita pergi ke analyze, ke correlate. Ini untuk uji validitasnya. Ke be varied. Terus kita kontrol A, kita pindahkan. Lalu oke. Dan keluarlah output. Dan untuk uji reliabilitasnya itu kita pergi ke analyze, terus kita ke scale, reliabilitas analyze, kita ini kontrol A ini, terus yang X1, X2, X3 itu kita pindahkan lagi ke sini.
Terus kita pencet OK dan keluarlah. Untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua itu kita pakai analis juga, terus scale ke reliabilitas, terus ke statistik kita ini centang, cara interpretasinya gimana tuh? terus continue, terus OK. Ada di Naya ini. Untuk interpretasinya bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, ini adalah hasil dari uji validitas tadi. Nah, untuk interpretasinya itu kita lihat di bagian variabel X1-nya di bagian sig, yang dimana jika nilai sig-nya ini kurang dari 0,05 maka data tersebut dikatakan valid, sedangkan jika nilai sig-nya itu lebih dari 0,05 maka data itu dikatakan tidak valid. Nah, untuk data yang valid tadi itu kita bisa gunakan untuk penelitian, sedangkan data yang tidak valid tersebut kita tidak bisa kita gunakan untuk penelitian, sehingga data tersebut harus diganti dengan data yang valid. Nah, sebagai contoh di sini di hasil variabel X1 yang dimana nilainya itu kan 0,000, itu berarti datanya valid karena nilainya itu kurang dari 0,05. Dan sebagai contoh di bagian sini ini kan nilainya nilai sig-nya itu 0,560, yang berarti yang dimana itu lebih dari 0,05, sehingga datanya itu dikatakan tidak valid, sehingga harus diganti dengan data yang lebih valid. Nah, untuk yang diinterpretasi lagi itu ada di bagian X2, sama juga seperti yang saya katakan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya itu di bagian Y1. Nah, untuk di bagian ini juga sama seperti yang sebelumnya. Jika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05 maka dikatakan valid, sedangkan jika lebih maka data tersebut dikatakan tidak valid. Nah, untuk selanjutnya di hasil dari uji reliabilitas, untuk di sini kita lihat di bagian dari Crobek alpanya. Untuk nilai Crobek alpha ini dikatakan variabel jika nilai tersebut itu lebih dari 0,6, dan dikatakan tidak variabel jika nilai data Crobek alpha ini kurang dari 0,6. Nah, untuk data yang dihasilkan di sini itu bernilai 0,799, yang berarti data tersebut itu lebih dari 0,6, sehingga data ini dikatakan variabel, sehingga data ini dapat digunakan untuk sebuah penelitian. Sedangkan jika data ini kurang dari 0,6 maka data tersebut harus diubah karena data yang tidak variabel itu tidak dapat digunakan untuk penelitian. Nah, mungkin itu saja interpretasi yang dapat saya sampaikan.